Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam program Kata Hari ini bersama dengan saya Om Jono. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu keistimewaan orang benar adalah dia bersukacita. Sukacita bukan bicara tentang keadaan. Ada orang-orang mau bersukacita ketika hidupnya lagi berbahagia. Ada orang-orang yang mau bersukacita ketika hidupnya lagi kaya. Ada orang-orang yang mau bersukacita ketika hidupnya mencapai kesuksesan. Ada orang-orang yang mau bersukacita ketika hidupnya lagi naik down. Tetapi ketika mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya sakit penyakit, mengalami yang namanya kegagalan, tidak lagi mau bersukacita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sukacita bukan bicara tentang keadaan, tetapi sukacita bicara tentang keputusan hati kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program Kata Hari ini. Saya percaya program ini akan menguatkan iman kita, dan kita sedang membahas kitab Mazmur, mulai dari Mazmur pasal 1 sampai kita akan bahas pada Mazmur 150. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang membahas Mazmur pasalnya yang ke-58, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 58 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Terhadap pembesar yang lalim, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup, segar maupun yang hangus. Orang benar akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-11 di situ dikatakan dengan jelas, orang benar itu akan bersukacita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin masalah boleh ada, mungkin tantangan boleh ada, mungkin pergumulan boleh ada, tetapi Alkitab bicara buat kita orang benar, ia akan tetap bersukacita. Bersukacita bukan hanya bicara tentang ketika engkau lagi berbahagia lalu engkau bersukacita, tetapi dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, engkau akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena ia orang benar. Apa artinya orang benar? Ia adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mencari wajah Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan melalui apa? Melalui sukacita yang ia terima. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa sih ciri orang yang bersukacita? Yang pertama, ciri orang yang bersukacita adalah orang yang punya rancangan yang baik di dalam kehidupannya. Orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang punya rencana-rencana yang indah, yang membangun, bukan rencana-rencana jahat, bukan rencana untuk menjatuhkan orang lain, bukan rencana untuk
melemahkan orang lain, tetapi rencana-rencana yang dia miliki adalah rencana yang membangun iman, yang menguatkan, yang selalu memberikan jalan keluar, solusi atas setiap pergumulan. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dia hadir di situ untuk memberikan bantuan. Mungkin ada orang-orang yang hari-hari ini lagi kecewa, sakit hati, putus asa, dia hadir di situ untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan. Itu adalah ciri orang yang bersuka cita. Segala rancangan-rancangan yang ada di dalam hatinya, segala rancangan-rancangan yang dia bangun, itu selalu baik, selalu menyejukkan, selalu menguatkan orang lain. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ketiga dia bilang begini, malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah perbandingannya bahwa orang yang bersuka cita di dalam hatinya selalu merancangkan hal-hal yang baik. Yang kedua, apa ciri orang yang bersuka cita? Tetap mendengar dan menaati firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bicara buat kita pada ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Dari ayat perbandingan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang bersuka cita adalah orang yang setia terhadap firman Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Banyak orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab bicara buat kita, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Dia tahu pergumulan yang dia hadapi berat, tetapi dia tetap mencari wajah Tuhan. Kita bisa belajar dari Daud. Daud punya pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Walaupun dalam tekanan demi tekanan yang dia hadapi, tetapi dia tetap memandang pada Tuhan. Itu sebabnya dia bisa berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Daud memandang Tuhan karena Tuhan terlalu baik kepadanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ciri orang yang bersuka cita adalah dia setia dan taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa ciri orang yang bersuka cita? Ayat yang ke-6 kita bisa baca, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Yang ketiga, ciri orang yang bersuka cita adalah tidak mudah terpengaruh dengan apa kata orang. Orang yang bersuka cita tidak mudah dia mendengar hal-hal yang menyakitkan. Meskipun dia dengar hal-hal yang menyakitkan, dia akan berkata, aku tahu rancangan Tuhan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Orang-orang yang bersuka cita, dia selalu mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Orang-orang yang memusuhinya, dia tidak mau mendengarkan, malah itu menjadi pelajaran berharga bagi dia. Orang-orang yang bersuka cita adalah orang-orang yang selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang bersuka cita, dia akan tetap mendengar suara daripada Tuhan. Itu sebabnya ayatnya yang ke-11 dia bilang begini, kita bilang begini, orang benar itu akan bersuka cita. Orang kalau hidupnya benar, di dalam kehidupannya selalu ada sukacita. Dan orang yang bersuka cita, kata Alkitab pada ayat 11, ada pahala bagi orang yang benar. Orang yang benar bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang yang mau belajar. Dia mau belajar untuk bersuka cita. Dia mau belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun di tengah pergumulan, tantangan, persoalan yang sedang dia hadapi, dia tahu bahwa Tuhan terus bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari-hari ini engkau anak muda dalam menantikan jodoh. Mungkin engkau adalah pebisnis yang mengalami hal-hal yang menyakitkan di dalam bisnismu. Mungkin engkau punya masalah dengan keluargamu. Mungkin masa mudamu hilang pengharapan. Tetapi dengar baik-baik, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus Kristus yang sanggup menguatkan, yang sanggup menghibur, yang sanggup memulihkan hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan pulihkan, dia akan menyatakan kuasanya sehingga kita beroleh kemenangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Orang-orang yang bersuka cita adalah orang-orang yang mendapat pahala. Apa itu pahala? Ada upah yang kita terima, baik itu dari apa yang kita lakukan melalui tindakan kita, terlebih lagi dari Tuhan. Upah yang dari Tuhan itu luar biasa. Dia akan menyertai kita, dia akan membimbing kita sehingga masa muda kita bagaikan Raja Wali, dia akan terbang tinggi terus melintasi awan-awan. Walaupun ada masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan karena dia menyertai setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau berdoa buat setiap saudara. Ini saatnya saudara untuk bangkit bersemangat dan bersuka cita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pemirsa mungkin yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar, yang mengalami persoalan dalam bisnis, ekonomi, masa muda hilang harapan, Tuhan juga memberikan solusi yang terbaik. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap, mengandalkan Tuhan, fokus sama Tuhan, biarlah di dalam kehidupannya Tuhan selalu penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, biarlah hari ini menjadi hari yang istimewa, besok lebih istimewa. Biarlah di hari-hari yang terakhir ini kami tetap bersuka cita, karena orang yang bersuka cita ada pahala yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah, sembuhkan yang sakit, yang lalai Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mereka berbalik dan bertobat, sehingga nama Yesus dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin. Ingat, kita sudah berdoa, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Kini saatnya saudara untuk semangat bersuka cita di pagi yang indah ini, karena kita akan melihat penyertaan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada program Kata Hari ini berikutnya. Haleluya.